Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah suku Bugis di Singapura. Tahukah kalian kalau di Singapura ternyata ada banyak sekali jejak peninggalan suku Bugis yang sampai sekarang masih bisa kita jumpai. Lantas, bagaimana kisahnya sehingga orang-orang Bugis ini bisa sampai ke Singapura? Penasaran? Sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke, kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia sejarah suku Bugis di Singapura. Suku Bugis adalah salah satu suku yang memang dikenal sangat suka merantau ke tempat lain. Beberapa video yang lalu, kita juga pernah membahas tentang sejarah suku Bugis di Malaysia. Dan ternyata tidak hanya sampai Malaysia saja, suku Bugis pun juga ada di Singapura. Menurut catatan sejarah sendiri, orang-orang Bugis pertama kali datang ke Singapura pada tahun 1821. Kala itu, terdapat sekitar 500-an orang Bugis yang mendarat di Singapura. Dan kelompok Bugis tersebut dipimpin oleh seseorang yang bernama Arong Bilawa. Salah satu tujuan kelompok Bugis ini memasuki wilayah Singapura adalah untuk menghindari kolonial Belanda yang hendak menawan mereka. Jadi, daripada harus jadi tahanan di kampung sendiri, lebih baik pergi meninggalkan kampung halaman asalkan bisa hidup bebas. Kira-kira seperti itulah yang dipikirkan oleh orang-orang Bugis kala itu. Meski begitu, kedatangan suku Bugis ini tidaklah langsung disambut dengan baik oleh para warga di Singapura kala itu. Mereka takut apabila orang-orang Bugis ini hendak berbuat kejahatan di Singapura. Namun, rasa takut itu terpatahkan ketika nampak pula anak-anak kecil dan perempuan di antara rombongan Bugis ini. Pertanda bahwa mereka datang murni untuk mencari perlindungan dan bukan mau berbuat jahat. Sedikit informasi saja bahwa kala itu Singapura sendiri sedang berada di bawah jajahan Inggris. Dan mengetahui bahwa ada kelompok Bugis yang meninggalkan Sulawesi dan menuju ke Singapura, pihak kolonial Belanda kala itu menuntut agar pihak Inggris mau memulangkan para orang-orang Bugis ini untuk kembali ke Sulawesi. Sayangnya permintaan tersebut ditolak oleh Inggris. Inggris tidak tertarik dengan permintaan Belanda. Di satu sisi, Inggris kala itu justru memberikan perlindungan kepada masyarakat Bugis. Mereka diberikan tempat tinggal di sekitar tepi Sungai Kalang, yang nantinya daerah tersebut akan menjelma menjadi desa Bugis. Meski begitu, timbul sebuah pertanyaan. Kenapa Inggris mau menerima suku Bugis? Ternyata alasannya adalah karena suku Bugis dikenal juga sebagai suku yang cukup ahli dalam mengerjakan kayu. Jadinya hal ini dapat menguntungkan pihak Inggris sendiri. Beberapa tahun kemudian, jumlah orang Bugis di Singapura ini yang awalnya hanya 500-an saja, kini menjelma menjadi 2.000-an orang. Jumlah tersebut cenderung mengalami naik turun selama bertahun-tahun, sebelum akhirnya di tahun 1990-an, jumlah orang Bugis di Singapura tercatat telah mencapai lebih dari 15.000 orang. Tentu ini bukanlah jumlah yang sedikit. Sebuah tanda bahwa suku Bugis telah menjadi bagian dari peradaban Singapura itu sendiri. Masyarakat Bugis di Singapura dikenal sebagai pedagang yang handal. Selain itu, masyarakat Bugis ini juga kerap aktif untuk mengembangkan komunitas Muslim di daerah Singapura. Dengan kemampuan berdagangnya ini, maka tak heran apabila ada banyak orang Bugis yang sukses kala itu dan menjadi tokoh atau saudagar besar di Singapura. Salah satunya adalah Haji Muhammad Said bin Daeng Patompo, yang merupakan saudagar kaya raya kala itu.
dirinya memiliki banyak tanah maupun gudang. Selain itu, dia juga merupakan pemilik dari pabrik karet Bugis. Dan Bandara Internasional Changi yang ada di Singapura itu pun juga dibangun di atas tanah miliknya. Memang membahas tentang suku Bugis ini tidaklah akan ada habisnya. Suku Bugis adalah salah satu suku yang gemar merantau, gemar berdagang, dan memiliki keahlian berlayar yang sangat baik. Tak heran apabila kita kerap kali mendapati peninggalan suku Bugis di berbagai wilayah, tidak hanya di Indonesia saja, bahkan sampai di mancanegara. Suku Bugis kala itu pun juga menjadi suku yang paling mendominasi perdagangan di wilayah Singapura. Terdapat beberapa peninggalan peradaban Bugis yang sampai saat ini masih ada di Singapura. Salah satunya adalah Kampung Bugis. Kemudian terdapat sebuah jalan bernama Kampung Bugis Street di Singapura. Dan terdapat juga sebuah pusat perdagangan yang bernama Distrik Bugis. Dan juga masih ada sebuah masjid yang bernama Masjid Sultan, yang merupakan masjid yang dibangun oleh salah satu pengusaha Bugis pada masanya. Well, bisa dibilang suku Bugis sendiri memegang peranan yang cukup penting bagi sejarah peradaban Singapura di masa lampau, utamanya pada sektor perdagangan. Karena memang orang-orang Bugis gemar berdagang dan memiliki keahlian yang cukup baik dalam urusan berdagang maupun keterampilan kayu maupun juga keterampilan berlayar. Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini tentang sejarah suku Bugis di Singapura. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat lain soal ini atau punya fakta-fakta lain yang belum saya kemukakan pada video ini? Teman-teman bisa ceritakan di kolom komentar di bawah. Oke, mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman tak yang lain, yang orang Bugis, yang orang Sulawesi, atau mungkin kalau teman-teman punya kenalan orang Singapura bisa di-share juga ini video ke teman-teman tak yang di Singapura. Oke, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kalau saya upload video terbaru lainnya. Oke, nonton juga video-video saya yang lain, dan terakhir terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya.